Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai cara menentukan ide pokok dan juga kalimat pengembang yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Nah, sekarang coba perhatikan pada layar kalian. Bapak mempunyai sebuah teks bacaan. Teks ini juga terdapat dalam buku siswa yang telah Bapak bagikan. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kalau kalian sudah membacanya, mari sekarang perhatikan cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang di dalam sebuah paragraf. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih mengingat apa itu sebuah paragraf? Dan apa perbedaannya dengan kalimat? Sekarang, kita akan terlebih dahulu mengingat kembali pengertian dari sebuah kalimat. Sekarang perhatikan berikut ini. Apakah kalian melihat ada sebuah kalimat yang Bapak garis bawahi? Kalimat ini adalah gabungan dari dua kata atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian ini adalah kalimat kedua. Dan ini adalah kalimat ketiga. Jika ketiga kalimat ini kita satukan, ini akan menjadi sebuah paragraf. Jadi, paragraf itu terdiri dari gabungan beberapa kalimat. Dalam teks ini, paragraf yang kedua adalah yang ini dan yang ini. Nah, sekarang di dalam sebuah paragraf itu ada yang disebut dengan ide pokok dan juga kalimat pengembang. Dalam paragraf ke-1, kita bisa menentukan ide pokok dengan cara kita membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dibahas pada paragraf tersebut? Sekarang kita baca bersama-sama ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sekarang menurut kamu, kira-kira paragraf ini menceritakan atau membahas tentang apa? Apakah dia membahas tentang makhluk hidup? Bukan. Apakah dia membahas tentang gerak? Ya. Kalimat ini membahas tentang gerak. Jadi, kalimat atau ide pokoknya itu ada di kalimat yang ke-1. Yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga ini adalah termasuknya kalimat pengembang. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Jadi sekali lagi, jika kita ingin mengetahui ide pokok dari sebuah paragraf, kita harus tahu dulu paragraf tersebut
itu menceritakan atau membahas mengenai apa? Ya, kebetulan di sini di paragraf ke-1 itu yang menjadi pokok pembahasannya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, jadi kita tulis bahwa ide pokok paragraf ke-1 adalah kalimat yang ke-1. Sisanya itu adalah kalimat pengembang. Nah, tugas kamu adalah silahkan kerjakan paragraf kedua, ketiga, dan keempat yang terdapat pada buku siswa. Ini ketiga. Oke, mari sekarang kita lanjutkan. Pada halaman 5 terdapat sebuah ide pokok. Di sana kamu disuruh untuk mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Tentunya dengan berpatokan atau berpedoman pada teks yang terdapat pada buku siswa. Nah, sebagai contoh, di sini ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kira-kira organ gerak itu terdiri dari atas 2 macam itu apa saja? Nah, supaya tidak bingung, kamu bisa cari informasinya di teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Kalau kamu buat sebuah paragraf, kurang lebih seperti ini. Jadi kita letakkan gagasan atau ide pokoknya di awal. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot berfungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ini juga sama terdapat di dalam teks. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.